Pasti udah pada tahu ya arti dari harakiri. Yap, itu adalah cara mati seorang samurai dengan cara bunuh diri. Tapi ada yang tahu kenapa sih mereka itu melakukan harakiri? Dan juga ada istilah seppuku. Oke, di video kali ini mari kita bahas harakiri dan seppuku. Apa bedanya harakiri dan seppuku? Bedanya itu dikit doang sih ya. Pada dasarnya itu sama, yaitu cara mati samurai dengan cara cutting stomach atau merobek perut seperti ini tadi ya. Oke, yang pertama ada di kanjinya. Harakiri itu kanjinya seperti ini. Hara itu perut, kiri atau kiru itu potong. Seppuku kanjinya itu seperti ini. Cuma dibalik doang, tapi bukan juga dibaca kirihara, tapi ini bacanya seppuku, yang artinya potong perut. Nah, bisa dibilang kanjinya itu sama. Lalu yang kedua, di mana kata itu digunakan? Kebanyakan orang Jepang menyebutnya harakiri, jadi seperti kita wibu itu menyebutnya harakiri, dan orang Jepang asli itu menyebutnya seppuku. Jadi harakiri lebih ke samurai yang bunuh diri saat di battlefield gitu. Jadi ke solo suicide. Misal dulu masih perang ya, terus dia kalah tapi nggak terbunuh oleh musuh, akhirnya dia itu bunuh diri dengan potong perutnya. Nah, itu disebut harakiri. Kalau seppuku itu kayak diritualin gitu. Dan ada orang kedua di belakangnya agar nanti saat harakiri kan biasanya nggak langsung mati. Nah, orang kedua ini tugasnya itu memotong kepala untuk menyudahi rasa sakit yang seppuku itu. Harakiri ini udah ada sejak zaman Heian era. Lalu pada era War di tahun 1467 sampai 1615, harakiri ini menjadi cara mati terhormat para samurai. Kenapa harakiri ini menjadi cara mati yang terhormat? Jadi, ada seorang samurai yang menaklukkan seluruh Jepang bernama Toyotomi Hideyoshi. Pokoknya dia menjadi pemimpin seluruh Jepang. Nah, Toyotomi Hideyoshi ini bisa dibilang mengembangkan budaya harakiri ini, dan saya akan menceritakan kronologisnya ya, kenapa bisa ada harakiri. Jadi saat Toyotomi Hideyoshi itu menginvasi Takamatsu Castle di Okayama, Toyotomi bilang ke pemimpin castle tersebut, Shimizu Haru, jika Anda bunuh diri, aku akan mengampuni nyawa para pasukan Anda. Begitu ya kurang lebih. Lalu dengan gagah beraninya Shimizu Muneharu ini pun memotong perutnya. Itu bisa dikatakan Shimizu Muneharu itu sedang melakukan harakiri. Toyotomi terkagum karena keberanian Shimizu Muneharu. Nah, dari situ kemudian harakiri ini menjadi suatu hal untuk pertanggungjawaban seseorang. Selanjutnya, setelah era Civil War itu selesai, masuklah ke zaman Edo, zaman dimana banyak banget samurai. Di zaman ini, harakiri itu digunakan menjadi hukuman mati. Harakiri digunakan oleh atau tuan-tuan gitu, pemimpin lah ya, ke para samurai yang bertujuan untuk melindungi klan atau family name. Jadi ketika samurai diberi perintah untuk harakiri, ini tujuannya untuk loyalitas terhadap nama keluarga dan klannya atau lordnya atau pemimpinnya intinya. Walaupun klannya ini nggak beres ya, jika samurai diputuskan untuk harakiri, ya udah, ketika samurai bawahannya itu harakiri, masalah kelar karena sudah bertanggung jawab dengan cara harakiri. Tapi nggak semua samurai ketika diberi hukuman mati ini selalu diharakiri. Ketika para samurai dianggap melakukan kejahatan yang sangat-sangat buruk, hukumannya adalah kepalanya. Itu bisa disebut cara mati yang sangat tidak terhormat. Jadi ketika ada samurai seremonial kematiannya itu harakiri, maka bisa dibilang matinya itu direspek sama rasanya atau sama lordnya. Setelah zaman Edo lalu masuk ke zaman Meiji. Tradisi harakiri itu masih tetap eksis sampai tahun 1872, dimana di tahun itu ada seseorang pria mati dengan hukuman harakiri, dan itu adalah kasus harakiri
terakhir dalam sistem hukum Jepang. Metode hukuman harakiri resmi dihapuskan pada tahun 1873 dan hukuman mati di Jepang diganti dengan cara digantung. Mungkin teman masih berpikir kenapa di perut sih itu bunuh dirinya, atau harakiri kenapa di perut? Teori yang paling umum itu karena tertulis di buku terkenal berjudul Bushido yang ditulis oleh Nitobe Inazo, yang isinya di perut itu terdapat jiwa dan kasih sayang manusia. Oleh karena itu, memutuskan untuk mati harakiri dengan berani dianggap sebagai cara yang tepat untuk mati, karena itu adalah salah satu Bushido. Untuk di zaman Civil War sampai awal itu tidak ada semacam upacara resminya gitu. Lalu masuk di tengah-tengah zaman Edo ya, karena harakiri ini menjadi hukuman untuk para samurai. Harakiri pun ada semacam ritualnya gitu. Yang pertama, ketika seseorang divonis untuk harakiri, orang ini akan disuruh mandi. Selanjutnya memakai kimono, tapi kimononya itu dipakai kanan itu di depan, karena nantinya kan akan mati ya. Jadi aturan kimono itu kalau kanan di depan itu dipakaikan hanya untuk orang mati. Lalu sebelum menyerahkan katana ke orang yang akan harakiri ini ya, orang ini akan disajikan makanan terakhir sebelum mati. Makanannya juga simple, cuma nasi, miso, pickles atau acar-acaran gitu, dan juga sake. Ini dimaksudkan untuk mensuci tubuh juga. Lalu katana untuk harakiri diletakkan di depan orang ini ya, orang yang akan harakiri. Setelah menyebut namanya dan membungkuk satu kali, dia akan mengambil katana yang ada di depannya dan menusuk perut kirinya, lalu seret ke bagian kanan. Kayak gitu. Dan pada titik orang itu sudah memotong perutnya, ada seorang helper atau bahasa Jepangnya itu kaishaku. Ini akan memenggal kepalanya untuk membebaskan dia dari rasa sakit, jadi biar langsung mati. Lalu ketika sudah dipastikan meninggal, upacara harakiri pun selesai. Oke, gitu aja cuy cerita soal harakiri dan seppuku. Gimana? Jadi makin tahu kan? Oke, gitu aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!